Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan melakukan ujian praktik bahasa Indonesia. Epidemiolog sebut PSBB transisi hanya pelengkap penanganan COVID-19. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut dia, harus melakukan tes dan pelacakan, lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Itu, tes dan pelacakan adalah strategi utama, ucap Diki kepada Kompas.com, Selasa tanggal 8 bulan 12 tahun 2020. Strategi tersebut harus dioptimalkan, sebab jika tidak, maka akan ada PSBB berulang-ulang yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Diki menyebut pandemi di Jakarta juga dipengaruhi oleh daerah penyangga, yaitu Jawa Barat dan Banten. Pengendalian pandemi di kedua wilayah itu juga disebut belum optimal. Tentunya, kondisi pandemi di daerah penyangga akan memengaruhi situasi pengendalian COVID-19 di ibu kota apabila tidak ada pengendalian di perbatasan. Dan ini akan terus terjadi selama pengendalian ini tidak dilakukan secara setara dan merata di berbagai wilayah, terutama yang ada di dalam satu pulau, ucap Diki. Pada akhirnya, Diki mengatakan pengendalian pandemi harus dilakukan dengan sinergi dan kerjasama antar daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kerjasama ini harus difasilitas pula oleh pemerintah pusat. Ini yang harus dilakukan perubahan dan sampai saat ini belum ada perubahan itu, tutur Diki. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan penambahan kasus positif di Jakarta per Selasa tanggal 8 bulan 12 tahun 2020 sebanyak 1.174 kasus. Dengan demikian, kumulatif kasus positif COVID-19 di ibu kota yang terkonfirmasi sampai hari ini menjadi 146.601 kasus. Dari jumlah tersebut, diketahui 132.248 orang telah dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan mencapai 90,2%. Sementara sebanyak 2.842 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 1,29%. Dwi mengatakan persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian nasional yang mencapai 3,1%. Adapun jumlah kasus aktif di ibu kota kini turun sebanyak 22,9%. Sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri kini menjadi 11.511 orang. Terima kasih.